PPKN kelas 12 Kurikulum 2013 edisi revisi by Bu Imas Nurjanah SPD. Bab 3. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Poin nomor 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktek kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Contoh, masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya. Pertama, poin 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Poin C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk memajukan dan kesejahteraan kita.
Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Poin D. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya. Nomor 1 yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara.